Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala ya. Selamat datang di video pembelajaran bahasa Indonesia. Pada hari ini kita akan belajar menulis sebuah teks eksposisi. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Jika sudah, yuk kita mulai belajar menulis sebuah teks eksposisi. Ayo anak-anak ibu semuanya, persiapkanlah LKPD yang telah diberikan, serta alat tulis yang akan anak-anak ibu butuhkan. Pada halaman pertama, silakan anak-anak ibu tulis nama pada kolom yang telah disediakan ya. Anak-anak ibu semua diharapkan dapat fokus mengikuti pembelajaran sampai selesai ya. Selamat belajar. Sebelum kita memulai menulis sebuah teks eksposisi, kompetensi dasar pembelajaran kita hari ini adalah menyajikan gagasan dan pendapat dalam bentuk teks eksposisi, artikel ilmiah populer, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan keragaman budaya secara lisan dan tulisan dengan memperhatikan struktur, kaidah kebahasaan, aspek lisan dan tulis. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa mampu menentukan struktur teks eksposisi. Yang kedua, siswa mampu menentukan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Yang ketiga, siswa mampu menentukan langkah-langkah menulis teks eksposisi. Dan yang keempat, siswa mampu menulis sebuah teks eksposisi sesuai struktur dan kaidah kebahasaan secara tepat. Minggu kemarin, kita sudah belajar mengenai pengertian, struktur, dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Nah, siapa di antara anak-anak ibu semua yang masih ingat pembelajaran minggu kemarin? Ayo, siapa yang masih ingat? Ada berapa struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi? Ibu jelaskan kembali ya. Sebelum ibu jelaskan, ayo dibuka LKPD halaman 3. Silakan anak-anak ibu tuliskan poin-poin penting yang terdapat di dalam video pembelajaran menulis teks eksposisi pada hari ini. Ayo anak-anak ibu semua, tetap fokus dengarkan video pembelajaran kali ini ya. Struktur teks eksposisi ada 3. Yang pertama, tesis. Tesis merupakan pengenalan isu atau masalah. Yang kedua, argumentasi. Argumentasi merupakan pendapat atau opini dari penulis. Yang ketiga, penegasan ulang. Penegasan ulang merupakan mempertegas pendapat serta saran yang akan diberikan. Pada kaidah kebahasaan ada 6. Yang pertama, menyatakan pendapat. Yang kedua, memuat fakta. Yang ketiga, penegasan pendapat. Yang keempat, penggunaan pronomina. Yang kelima, penggunaan leksikal. Dan yang keenam, penggunaan konjungsi. Nah, itulah yang termasuk struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Sampai di sini anak-anak ibu sudah paham? Sebelum kita mulai menulis sebuah teks eksposisi, ibu akan memberikan contoh teks eksposisi yang utuh dan lengkap, yang pastinya sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan. Dari contoh gambar lingkungan sekolah yang ibu perlihatkan, dapat ibu buatkan contoh teks eksposisi yang berjudul kebersihan lingkungan sekolah. Kebersihan lingkungan sekolah adalah salah satu faktor penting untuk menciptakan kenyamanan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Selain itu, untuk menciptakan kenyamanan dalam proses kegiatan belajar mengajar, kebersihan diperlukan untuk menjaga kesehatan para siswa. Siswa akan lebih senang belajar dalam keadaan suasana yang asri dan bersih. Namun, masih banyak siswa yang kurang menjaga kebersihan sekolah. Di laci meja kelas biasanya banyak ditemukan sampah bekas makanan atau minuman.
Siswa masih kurang kesadaran dalam menjaga kebersihan lingkungan. Masih banyak yang membuang sampah sembarangan. Pada paragraf pertama, terdapat struktur teks eksposisi yaitu tesis atau pengenalan isu yang dijelaskan oleh penulis. Serta pada kalimat yang digarisbawahi terdapat kaidah kebahasaan menyatakan fakta yaitu masih banyak yang membuang sampah sembarangan. Terdapat penggunaan pronomina yaitu kata siswa dan penggunaan leksikal yaitu di laci meja, sampah, dan minuman. Penyebab mereka tidak menjaga kebersihan salah satunya adalah mereka malas dan kurang kesadaran menjaga kebersihan. Padahal di setiap titik lingkungan sekolah sudah disediakan tempat sampah. Kurang kesadaran akan kebersihan dan malas itulah penyakit siswa sekolah pada saat ini. Akibat tidak menjaga kebersihan lingkungan sekolah menjadi bau, kotor, serta banyaknya serangga. Sampah yang berserakan atau tempat sampah yang tidak dibersihkan akan menimbulkan bau menyengat dan penyakit. Alasan lain adalah siswa berpikiran bahwa kebersihan sekolah merupakan tanggung jawab penjaga sekolah, sehingga mereka seenaknya membuang sampah sembarangan. Padahal kebersihan sekolah merupakan tanggung jawab seluruh warga sekolah. Pada paragraf kedua, terdapat struktur teks eksposisi yaitu argumentasi, terdapat opini yang diberikan penulis, serta terdapat kaidah kebahasaan yang digarisbawahi yaitu menyatakan pendapat. Penyebab mereka tidak menjaga kebersihan, salah satunya adalah mereka malas dan kurang kesadaran menjaga kebersihan. Dan kaidah kebahasaan selanjutnya yaitu menyatakan fakta. Akibat tidak menjaga kebersihan lingkungan sekolah menjadi bau, kotor, serta banyak serangga. Sampah yang berserakan atau tempat sampah yang tidak dibersihkan akan menimbulkan bau yang menyengat dan penyakit. Jadi, kebersihan di lingkungan sekolah perlu dilakukan dengan cara membersihkan kelas dan sekolah. Lingkungan sekolah akan terasa nyaman apabila dalam keadaan bersih. Perlu diberikan sanksi yang tegas kepada siswa yang membuang sampah sembarangan. Selain itu, diadakan bersih sekolah setiap bulan kerja bakti untuk membersihkan sekolah agar siswa memiliki tanggung jawab dan rasa memiliki terhadap sekolah. Pada paragraf ketiga, terdapat struktur teks eksposisi, penegasan ulang, serta terdapat kaidah kebahasaan yang digarisbawahi yaitu penegasan pendapat ditandai dengan jadi kebersihan di lingkungan sekolah perlu dilakukan dengan cara membersihkan kelas dan sekolah. Serta kaidah kebahasaan selanjutnya yaitu penggunaan konjungsi ditandai dengan kata di, apabila, selain itu, agar, dan. Dari contoh teks eksposisi yang telah Ibu jelaskan, yuk kita mulai menulis sebuah teks eksposisi. Ikuti video pembelajaran ini sampai selesai ya. Tetap semangat anak-anak Ibu. Dalam menulis sebuah teks eksposisi, hal yang pertama harus ditentukan yaitu topik atau tema. Tema akan Ibu berikan yaitu hidup sehat. Artinya, yang pernah kita rasakan sendiri atau pernah kita lihat dari lingkungan tempat tinggal kita. Apa sih judul yang tepat untuk tema hidup sehat? Ayo anak-anak Ibu perhatikan lingkungan sekitar. Setelah menemukan topik permasalahan dari tema yang Ibu berikan, selanjutnya tugas anak-anak Ibu semua, bukalah LKPD halaman 5. Silakan anak-anak Ibu tuliskan teks eksposisi dengan judul yang telah anak-anak Ibu dapatkan. Tulislah teks eksposisi berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan secara tepat dan tandailah mana yang termasuk kaidah kebahasannya ya anak-anak Ibu semua. Nah, itulah tahapan dalam menulis sebuah teks eksposisi. Pembelajaran kita sampai di sini dulu ya. Terima kasih, sampai bertemu di kelas anak-anak Ibu semuanya. Semoga pembelajaran hari ini dapat dipahami. Dan jangan lupa membawa LKPD pada saat pembelajaran di kelas ya. Sampai bertemu kembali.